Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah di Jumat pagi ini kita dapat bertemu dalam ruang virtual melalui Zoom untuk membahas bersama-sama perkuliahan filsafat pendidikan IPS. Untuk perkuliahan pendidikan IPS pada pagi hari ini, sebelum dimulai, saya ingin memberikan satu info ya. Mestinya minggu depan itu menurut jadwal itu sudah dilaksanakan ujian tengah semester. Akan tetapi karena kita ada waktu yang dihambat oleh tanggal merah itu ya, maka kita agak mundur untuk melaksanakan ujian tengah semesternya. Tetapi sebetulnya bisa kita antisipasi dengan kita melakukan penambahan waktu perkuliahan. Jadi agar nanti di endingnya kita sama dengan mata kuliah lain dan juga kita sesuai dengan kontrak jumlah perkuliahannya, maka saya mengusulkan kepada saudara ya di bulan puasa ini untuk menambah pahala melalui usaha menuntut ilmu ya. Jadi kalau misalnya saudara itu diminta untuk menuntut ilmu di minggu depan terkait dengan perkuliahan filsafat pendidikan IPS itu tidak seminggu itu tidak sekali tetapi 2 kali gitu ya, maka tampaknya ketika saudara itu meniatkan saudara mengikuti perkuliahan filsafat pendidikan IPS 2 kali tersebut, maka insya Allah pahala akan ada pada saudara berlipat ya, berlipat-lipat gitu ya. Nah, maka oleh karena itu di minggu depan selain hari Jumat itu nanti kita sepakati itu ada perkuliahan tambahan ya, perkuliahan tambahan. Sementara di hari Jumatnya saudara akan dijadwal untuk melaksanakan ujian tengah semester. Saya kira karena anjuran saya ini adalah berlomba-lomba untuk mencari kebaikan dan pahala di bulan suci ini, tampaknya saudara tidak keberatan gitu ya. Cuma waktunya saja yang nanti akan kita sesuaikan waktunya. Tapi bayangan saya perkuliahan tambahannya itu adalah di hari Rabu ya, di hari Rabu pukul 13 ya. Semoga saudara tidak tumbuhan jadwalnya. Kalau di hari Rabu pukul 13 itu memang waktunya itu tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu bagus. Artinya rasa kantuk itu banyak mendera saudara itu di jam-jam itu. Nah, karena saudara itu di bulan puasa juga harus berjuang untuk melawan kantuk gitu ya, maka tampaknya jam 13 itu nanti kita pakai untuk perkuliahan tambahan filsafat pendidikan IPS gitu ya. Setuju ya? Ya, insya Allah setujulah semua gitu ya. Baik, di pagi hari ini kita membahas tentang landasan filosofis pendidikan IPS. Di minggu lalu
ya, di minggu lalu saudara sudah dikenalkan dengan ilmu alam dan ilmu sosial. IPS itu masuk ke dalam rumpun ilmu sosial. Akan tetapi IPS itu tidak memiliki tujuan yang sama dengan ilmu sosial yang lain. Kalau ilmu sosial yang lain itu tujuannya itu lebih kepada saintifik. Sementara kalau IPS itu lebih kepada tujuan yang applied, terapan, ya, terapan. Apa yang diterapkan? Ya, IPS itu ditujukan untuk membentuk peserta didik memiliki kekritisan, kemudian juga menjadi warga negara yang baik. Nah, dalam konteks itu, maka IPS itu ada pada ranah seperti halnya ilmu terapan, karena konteks keilmuannya itu diarahkan agar peserta didik itu menjadi warga negara yang baik di masyarakat, yang mengerti hak dan kewajibannya. Nah, kalau misalnya di Indonesia peran untuk membentuk warga negara yang baik, yang mengerti hak dan kewajibannya dalam masyarakat yang demokratis, IPS itu berbagi peran dengan pendidikan Pancasila, ya, yang kemarin dihebohkan itu dengan PP nomor 57 tahun 2021 yang menghapus mata pelajaran pendidikan Pancasila, tetapi kemudian segera ada revisi, ya, segera ada revisi susulan sehingga pendidikan Pancasila tetap menjadi mata kuliah wajib di tingkat SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Nah, dalam konteks membentuk warga negara yang mengerti hak dan kewajiban dalam masyarakat yang demokratis, kita berbagi peran dengan pendidikan Pancasila. Sementara di negara lain, peran untuk membentuk warga negara yang mengerti hak dan kewajiban itu hanya ada pada mata pelajaran Social Studies atau IPS. Karena mereka itu tidak berusaha untuk menanamkan mata pelajaran yang bersifat ideologis. Amerika tidak ada, misalnya ideologi liberal diajarkan dari setiap jenjang, dari SD sampai perguruan tinggi, tidak ada. Nah, sehingga upaya untuk membentuk warga negara yang baik di negara-negara barat itu ada pada social studies. Nah, sekarang kita berbicara tentang landasan filosofis pendidikan IPS, di mana pendidikan IPS itu masuk ke dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dan dia memiliki karakteristik yang berbeda, ya, karakteristik yang berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Ya. Nah, untuk membahas landasan filosofis dari suatu ilmu, ya, untuk membahas landasan filosofis suatu ilmu, setiap kajian itu selalu berpegang kepada 3 hal. Ada landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Jadi suatu ilmu, ya, suatu ilmu itu dinyatakan sebagai ilmu itu ketika dia dibahas dalam 3 aspek ini. Ya, mungkin saudara pernah mendengar, ya, suatu ilmu dinyatakan ilmu itu karena memiliki, ya, cateris paribus bahasanya itu, ya. Cateris paribus suatu ilmu itu apa? Satu, ada objek, ada metode, kemudian disusun secara sistematis, kemudian memiliki sistem kebenaran. Itu ketika saudara di SMA mungkin sudah dikenalkan dengan cateris paribus suatu ilmu.
Suatu ilmu dinyatakan ilmu karena memiliki objek, kemudian ada metode, kemudian disusun secara sistematis, kemudian memiliki sistem kebenaran. Sejarah ilmu atau bukan, maka bisa dilihat ada nggak objeknya. Objeknya itu apa? Oh, manusia, sudut pandang melihat manusianya dari mana? Dari masa lampau. Bagaimana seorang itu tahu tentang kehidupan di masa lampau? Oh, dari jejak-jejaknya. Maka bicara tentang metode dari jejak-jejaknya. Jejak-jejak itu menjadi bukti yang kemudian harus dikritik, harus diinterpretasi, kemudian disusun dalam sebuah penulisan sejarah, disusun secara sistematis. Ada enggak sistem kebenarannya? Kebenarannya, oh ada, dalam sejarah itu ada juga kebenarannya, walau kebenarannya itu bukan kebenaran yang sifatnya universal, kebenaran yang sifatnya intersubjektif kalau dalam sejarah. Pangeran Diponegoro itu kalau menurut Belanda itu bukan pahlawan, dia di sana disebut sebagai pemberontak. Tapi bagi bangsa Indonesia dinyatakan sebagai pahlawan. Istilahnya untuk menyebut peristiwa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro bukan pemberontakan Diponegoro, tapi perlawanan Diponegoro. Berarti ada dua sudut pandang. Nah, dalam konteks ini sistem kebenarannya adalah kebenaran intersubjektif. Kebenaran intersubjektif itu apa? Kebenaran di mana sesuatu hal itu diyakini benar oleh kelompok masyarakat itu. Atau minggu lalu mungkin kita sebut sebagai kebenaran yang bersifat persekongkolan gitu ya. Ya, itu kebenaran intersubjektif. Kalau ilmu yang lain bagaimana? Misalnya sosiologi. Ada enggak objeknya? Oh ada, objeknya manusia. Dari sudut pandang apa manusia itu diteliti? Oh dilihat dari interaksinya, dilihat dari hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bagaimana metodenya? Oh untuk mengetahui hal tersebut dari empirisme, dari rasionalisme, disusun secara sistematis. Ada enggak sistem kebenarannya? Oh ada, sistem kebenarannya bersifat universal. Nah, IPS juga gitu. IPS itu dinyatakan sebagai suatu kajian keilmuan, itu juga memiliki tiga landasan ini. Ada landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Semua hal itu bisa menjadi kajian dari tiga hal ini. Misalnya, saudara berusaha tidak dalam aspek keilmuan ya, aspek yang saudara ingin kaji. Misalnya, saudara ingin meneliti tentang prostitusi. Ada enggak landasan ontologinya? Oh ada, landasan ontologinya itu adalah objek kajiannya, objek kajiannya. Kajiannya itu adalah prostitusi. Bagaimana saudara mengkaji prostitusi? Oh, prostitusi itu dilarang oleh agama, tetapi kok masih ada yang berusaha untuk melakukannya. Misalnya gitu. Lalu bagaimana saudara mendapatkan datanya itu? Maka muncullah kemudian sumber untuk memperoleh pengetahuannya dan juga metodenya. Nah, ada yang bilang prostitusi itu baik, ada yang bilang prostitusi itu jelek. Prostitusi baik itu misalnya karena terkait dengan kebutuhan ekonomi, misalnya gitu. Kalau ini terkait dengan kebutuhan agama, wah itu perdebatan dalam lingkup apa? Oh, lingkup epistemologi. Terus kemudian aksiologinya apa? Kegunaannya, kegunaan kajian kalian itu apa? Kalau meneliti tentang prostitusi, kegunaannya apa? Ada enggak kegunaannya? Oh, memberikan sesuatu hal yang terkait dengan upaya-upaya penanggulangan, misalnya gitu. Nah, sama halnya ketika saudara besok meneliti atau berusaha untuk menyusun skripsi. Objek yang saudara teliti itu bisa dilihat dari tiga hal ini.
Misalnya ya, saudara ingin meneliti tentang penanaman nilai-nilai karakter pada pembelajaran IPS pada masa pandemi, misalnya gitu. Kemudian saudara ditanya, kalau bicara tentang landasan filosofis ini, saudara ditanya, yang mau kalian teliti itu apa? Penanaman nilai-nilai karakter pada masa pandemi, pada pelajaran IPS. Apanya yang mau diteliti? Misalnya gitu. Ketika saudara ditanya tentang itu, saudara itu sebetulnya ditanya dalam konteks ontologi. Coba jelaskan apa yang mau saudara teliti, apa yang mau kalian teliti. Pertanyaan itu pertanyaan ontologi. Kemudian saudara juga ditanya, gimana nanti kalian itu memperoleh datanya? Oh, nanti saya akan mengamati, saya akan mewawancarai, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini. Nah, kamu yakin enggak yang disampaikan oleh guru atau siswa itu sebagai informasi yang benar? Jangan-jangan dia ngapusi. Oh yakin, karena saya akan melakukan ini, mengecek informasi dari guru, saya bandingkan dengan informasi dari siswa. Nah, kata-kata yang seperti itu adalah perdebatan dalam lingkup epistemologi. Kemudian kegunaan penelitian kalian itu apa? Apa sih manfaatnya? Kalau dalam skripsi itu ada manfaat teoretis dan ada manfaat praktis gitu ya. Nah, ketika saudara itu berbicara tentang pembahasan dalam itu sebetulnya sudah bisa melihat batang tubuh dari keilmuan atau kajian yang akan saudara lakukan. Misalnya juga ya, saudara ingin meneliti tentang perilaku kewirausahaan siswa santri. Siswa santri itu adalah santri yang juga berperan sebagai siswa. Nah, bagaimana perilaku kewirausahaan siswa santri pada pondok pesantren, misalnya di Meranggen? Saudara melihat di sana, ternyata siswa santri itu memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Maka saudara berusaha untuk meneliti itu. Nah, saudara ditanya oleh pembimbing saudara, apa yang mau saudara teliti? Apa sih menariknya objek yang saudara teliti tersebut? Nah, ketika saudara ditanya itu adalah lingkup ontologi. Gimana kalian itu nanti akan mendapatkan datanya? Oh, nanti saya akan mewawancarai santrinya, saya akan mewawancarai pengasuhnya, saya akan mewawancarai kiainya, misalnya pemilik pondoknya. Kemudian saya juga nanti akan ngecek apa yang dilakukan oleh santri dalam hal dia mengembangkan kewirausahaannya, saya akan ngecek kurikulumnya, dan seterusnya. Itu adalah lingkup epistemologi. Kegunaan penelitianmu itu apa? Nah, ketika saudara ditanya, maka itu adalah lingkup aksiologi, gitu ya. Nah, bagaimana IPS? IPS materi-materinya ya juga ada tiga hal ini. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya, agar saudara juga punya pemahaman apa yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu berasal dari kata onto dan logos ya. Itu dari bahasa Yunani, on itu berarti ada, ontos itu berarti keberadaan. Logos ya ilmu atau pemikiran. Jadi pemikiran tentang keberadaan. Pemikiran tentang keberadaan. Saudara, ketika mencermati makna secara etimologis, itu tentu akan bingung juga. Ontologi itu adalah ilmu tentang yang ada. Maksudnya itu apa gitu ya. Nah, ilmu tentang yang ada dan keberadaannya. Ini maksudnya apa? Tadi penjelasannya kok kayaknya agak singkat, kalau melihat pengertian yang seperti ini kok agak jelimet gitu ya. Nah, saudara, enggak usah terlalu
eh, memahami dalam makna yang sifatnya etimologis. Ya. Nah, ketika bicara tentang ontologi, ya seperti pertemuan di yang kedua atau yang pertama itu, kita sudah bicara tentang cabang filsafat ya, yang namanya metafisika umum. Metafisika umum itu adalah ontologi. Nah, ontologi itu adalah cabang filsafat mengenai sifat wujud atau lebih sempit lagi sifat fenomena yang ingin diketahui. Nah, kata kuncinya itu adalah fenomena yang ingin diketahui. Ya. Jadi, kalau misalnya bicara tentang landasan ontologi, berarti saudara bicara tentang fenomena yang ingin diketahui. Berarti kata lainnya apa? Berarti landasan ontologi itu bicara tentang landasan tentang objek yang mau diketahui. Ya. Dasar saudara ingin mengetahui suatu fenomena itu adalah ontologi. Nah, ketika bicara tentang ontologi, ketika mengetahui fenomena, maka fenomena itu bisa dilihat, kalau dalam ontologi itu dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ya, yang terkait dengan angka. Ya, segala sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang bisa dikuantifikasi. Segala sesuatu yang terkait dengan angka. Nah, apakah kenyataan atau fenomena itu tunggal atau jamak? Nah, ini kalau misalnya di IPS itu kita akan mengetahui seperti ini ya. Jadi kalau ada aliran-aliran misalnya monisme, dualisme, pluralisme, multikulturalisme, itu adalah pembahasan terkait dengan aspek ontologi. Ketika saudara ditanya misalnya, fenomena yang kalian teliti itu fenomena yang sifatnya tunggal atau lebih dari satu. Lebih dari satunya itu berapa? Dua. Nah, kalau dua berarti dualisme. Kalau misalnya banyak berarti pluralisme. Misalnya, saudara meneliti tadi tentang perilaku kewirausahaan siswa santri di pondok pesantren Meranggen, misalnya gitu. Itu kan ada fenomena yang ingin saudara teliti, saudara kaji. Fenomenanya itu apa? Perilaku santri. Perilaku santri. Saudara memiliki dasar pemikiran, mengapa santri-santri itu kok selalu berdagang gitu ya, selalu berwirausaha. Adakah santri yang selain berwirausaha? Ada mungkin, tetapi sedikit. Santri yang menjadi politikus ada, tetapi sedikit. Tetapi rata-rata santri itu adalah dagang, gitu ya. Dia itu mengembangkan dagang. Nah, bagaimana perilaku kewirausahaan itu dibentuk saat di pondok? Itu yang ingin saudara teliti fenomena itu. Nah, kemudian ketika saudara meneliti itu, nanti fenomena perilaku kewirausahaan itu kan tidak bisa saudara lihat, mungkin tidak dalam bentuk yang tunggal. Oh, ada perilaku kewirausahaan yang arahnya itu seperti ini. Oh, ada perilaku kewirausahaan yang seperti ini. Jadi ketika saudara menjelaskan, oh ada perilaku kewirausahaan seperti ini, seperti ini, seperti ini, berarti fenomena yang saudara teliti itu tidak tunggal. Ya, tidak tunggal. Tapi ketika saudara menyatakan, oh rata-rata perilaku kewirausahaan di sana itu memang dibentuk berdasarkan kurikulumnya, dengan bimbingan dari santri seniornya. Berarti di sana perilaku kewirausahaannya itu saudara lihat itu tunggal, ada proses pewarisan nilai-nilai kewirausahaan dari santri yang senior kepada santri yang lebih muda. Oh, berarti itu monisme, saudara lihat kayak gitu. Oh, ada saudara melihat tentang
perilaku kewirausahaan yang satu dibentuk oleh kurikulum, satu dibentuk oleh santri, kemudian ada di sana itu tempat latihan untuk berwirausaha. Oh, berarti di sana perilaku kewirausahaan bisa terbentuk dari berbagai macam aspek. Nah, saudara melihatnya itu tidak dalam satu fenomena tunggal, juga tidak fenomena double atau dua, tapi fenomena yang jamak, ya, yang plural. Sama halnya ketika saudara juga meneliti misalnya tentang pembelajaran IPS di masa pandemi. Ya, rumusan permasalahan pertama, saudara meneliti tentang sarana-sarana yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan materi IPS dalam masa pandemi. Nah, ketika saudara melihat ingin meneliti itu adalah fenomena yang ingin saudara teliti. Bagaimana saudara lihat? Bagaimana saudara lihat fenomena itu? Nanti hasilnya bagaimana pembelajaran, sarana yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran pada masa pandemi, itu hasilnya mungkin tidak tunggal, tidak monisme. Oh, sarananya itu menggunakan WA misalnya gitu. Kemudian sarananya melalui Google Meet misalnya gitu. Oh, sarananya menggunakan Zoom. Sarananya menggunakan misalnya yang ada di sekolah, Edmundo misalnya. Nah, itu adalah fenomena yang bisa saudara lihat bentuknya. Ya, bisa bentuknya itu tidak tunggal, tidak juga double, tetapi banyak. Nah, tapi ya ontologi itu juga bisa bisa dilihat dari aspek yang sifatnya kualitatif. Penanaman nilai karakter kepada siswa pada saat pembelajaran masa pandemi. Saudara melihat misalnya, mengamati, merenung, gimana caranya guru itu menanamkan nilai karakter kalau pembelajarannya itu secara daring. Dia kan tidak bisa melihat secara langsung perilaku dari peserta didik. Maka saudara ingin meneliti itu, fenomenanya itu yang ingin saudara teliti. Kemudian saudara ingin meneliti itu secara realitasnya itu saudara pahami itu secara kualitatif. Gimana penanaman nilai karakter? Padahal dalam konteks pendidikan, ya, pendidikan itu dalam konteks pendidikan, the end of education is karakter. Akhir daripada pendidikan itu adalah karakter. Nah, sekarang karakternya itu gimana? Ini kan dengan pembelajaran daring kan terbengkalai. Nah, saudara berusaha untuk meneliti itu. Saudara ingin memahami itu. Mengapa karakter itu penting ditanamkan? Saudara memiliki sebuah keinginan memahami itu secara idealisme, secara realisme dari fenomena yang saudara teliti. Saudara tanya kepada Bapak Ibu guru, bagaimana Bapak menanamkan nilai karakter pada saat pembelajaran secara daring, misalnya gitu. Nah, guru menjawab kesulitan, tapi saya yakin, Mbak, bahwa karakter itu memang harus dibentuk. Kenapa Bapak begitu yakin bahwa karakter itu harus dibentuk? Sementara Bapak tidak bisa memantau karakter itu. Saudara meneliti yang seperti itu, maka saudara nanti akan sampai kepada aspek idealisme dari apa yang subjek yang saudara teliti. Nah, ontologi itu bisa memahami realitas itu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Nah, ada istilah-istilah ya, istilah-istilah dalam konteks ontologi. Yang ada being, keberadaan seorang menentukan segalanya misalnya. Oh, berarti dia konsepnya itu adalah being.
Ada kenyataan, realitas, eksistensi, esensi, substansi, perubahan, tunggal, jamak, perubahan dan kesinambungan. Ya, perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa ini sampai ini. Berarti itu konsep yang dipakai, istilah yang dipakai itu adalah istilah ontologi. Kenyataan, ya, kenyataan realitas, eksistensi, eksistensi, eksistensi seseorang lebih penting dari esensinya. Nah, misalnya gitu, berarti eksistensi itu kalau saudara kuliah itu hadir, tetapi esensinya pikiran saudara itu melayang-layang, mikir ke kos-kosan misalnya gitu, kalau pembelajaran luring kemarin. Sekedar badannya saja yang bereksistensi di ruang kuliah, sementara esensinya itu tidak ada di sana. Nah, kemudian substansi, substansi itu lebih penting dari eksistensi misalnya. Nah, perubahan. Jadi kalau ada seorang filsuf misalnya menyatakan bahwa tidak ada yang tetap di dunia ini, yang tetap itu adalah perubahan. Wah, itu dia bicara dalam konteks ontologi. Misalnya ada lagi yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam lingkup ruang dan waktu adalah subjek yang selalu berubah. Wah, saudara bisa paham enggak itu ya dengan istilah yang saya sampaikan. Segala sesuatu yang ada dalam lingkup ruang dan waktu adalah subjek yang selalu berubah. Misalnya kursi. Kursi itu kan ada dalam lingkup ruang dan waktu. Manusia itu ada dalam lingkup ruang dan waktu. Kursi itu ada pada tempat tertentu, waktu tertentu. Waktunya berubah, maka akan terjadi perubahan. Manusia itu ada pada ruang dan lingkup waktu tertentu. Manusia tahun 80, misalnya saya tahun 80, beda dengan saya tahun misalnya 2021. Karena saya ada dalam lingkup ruang dan waktu, maka saya adalah subjek yang selalu berubah. Nah, jadi itu inti dari yang saya sampaikan tadi. Ada tunggal, the one, jamak, the many. Ya, ini istilah-istilah dalam ontologi. Nah, sekarang kita bicara tentang epistemologi. Epistemologi itu secara etimologi berasal dari dua kata, episteme dan logos. Episteme itu adalah pengetahuan. Logos, ya ilmu, kata, pikiran, percakapan. Jadi epistemologi itu sering disebut tentang ilmu pengetahuan, ya, ilmu tentang pengetahuan. Nah, epistemologi itu sering kali disebut sebagai dalam filsafat, ya, itu sering diartikan disebut sebagai theory of knowledge. Theory of knowledge. Theory of knowledge. Ini berbeda dengan filsafat ilmu. Ya. Epistemologi itu sering disebut sebagai filsafat pengetahuan. Theory of knowledge. Sementara kalau filsafat ilmu itu sering kali disebut sebagai philosophy of science, filsafat ilmu. Apa beda antara ilmu dan pengetahuan? Ya, jadi epistemologi itu adalah pengetahuan, sementara kalau ilmu itu adalah, kalau dalam filsafat itu lingkup bahasanya philosophy of science. Ada beda antara ilmu dan pengetahuan? Ya jelas ada, ya jelas ada. Pengetahuan itu sering dinyatakan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Segala sesuatu yang diketahui oleh manusia itu adalah pengetahuan. Nah, orang dewasa
pengetahuannya itu mesti lebih banyak dibandingkan dengan anak kecil. Ya, karena dia tahunya itu mesti akan lebih banyak dibandingkan anak kecil. Nah, oleh karena itu, maka pengetahuan itu sifatnya kumulatif. Kumulatif itu artinya bertambah terus seiring dengan pengalaman dan pertambahan usianya. Sifatnya kumulatif, bertambah terus. Kalau ilmu gimana? Ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Teruji kebenarannya dengan apa? Dengan metodologi ilmiah, dengan metode ilmiah. Sehingga kalau digambarkan dalam lingkaran, kalau lingkaran besar itu namanya pengetahuan, bagian dari lingkaran yang besar itu mungkin lingkaran yang kecil, itu yang disebut dengan ilmu. Ya. Jadi pengetahuan itu bahasanya adalah epistemologi. Segala sesuatu yang diketahui oleh manusia gitu ya. Nah, epistemologi itu bicara tentang sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, kesahihan pengetahuan. Nah, epistemologi itu bicara tentang bagaimana saudara itu mengkaji. Saudara mau mengkaji tentang kewirausahaan itu dengan cara seperti apa? Oh, nanti saya akan menggunakan pendekatan kualitatif. Caranya begini, 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 begini. Terus kemudian nanti saya akan menganalisis datanya dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu adalah lingkup epistemologi. Lingkup epistemologi. Nanti ketika saudara itu ditanya temuan penelitian kamu itu apa? Nah, ketika bicara tentang temuan penelitian kamu apa, berarti segala sesuatu yang sudah diketahui tadi itu sudah disaring dengan unsur metodologi. Sehingga yang dihasilkan itu adalah sesuatu yang sudah diketahui kebenarannya. Maka ketika bicara tentang hasil temuan kamu itu apa, maka itu bicara tentang ilmu sudah bicara tentang ilmu. Tapi kalau misalnya bicara tentang bagaimana nanti kamu akan meneliti dan seterusnya, terus bagaimana nanti apa yang kamu teliti itu merupakan sesuatu yang nggak ngapusi benar, misalnya gitu. Nah, itu masih dalam konteks epistemologi. Ketika bicara tentang temuan kamu itu apa? Perilaku kewirausahaan yang kamu teliti, itu temuannya apa? Penanaman karakter oleh guru pada pembelajaran IPS pada masa pandemi, itu temuan yang kamu peroleh itu apa? Nah, ketika kalian itu ditanya itu lingkupnya sudah ilmu. Nah, yang saudara hasilkan kemudian dari skripsi itu sudah dalam konteks keilmuan. Temuan itu keilmuan. Yang orang lain itu bisa mengutip apa yang saudara telah temukan. Ya, saudara temuannya itu dikutip oleh orang lain. Nah, itu dalam lingkup ilmu ya. Nah, jadi kalau sekalian nanti itu menyusun skripsi, itu bicara juga tentang epistemologi dan juga bicara tentang ilmu atau filsafat ilmu. Kalian bicara tentang theory of knowledge, kemudian bicara juga tentang philosophy of science. Temuannya itu apa? Nah, ketika kalian itu bicara tentang saran, biasanya penelitian itu kan ada saran. Ya, sarannya kepada dinas pendidikan, kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan seterusnya. Nah, itu sudah tidak lagi bicara dalam konteks ilmu, tapi dalam konteks aksiologi. Ya. Nah, nanti yang kita bahas aksiologi yang
terakhir. Nah, bagaimana cara memperoleh pengetahuan? John Hospers ya, itu dalam An Introduction to Philosophical Analysis ya, itu ada 6 alat untuk memperoleh pengetahuan. Ada pengetahuan yang diperoleh dari indera. Maka dalam penelitian itu saudara itu bisa melalui teknik pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan. Bisa melalui nalar, reason, logika. Kayaknya nggak kayak gitu ya Iki. Ada maksud-maksud tertentu ini mungkin dari informan kok. Dia itu nggak jujur ketika menyampaikan sebuah informasi. Apa yang ingin ditutupi dia? Ada kebenaran apa? Nah, maka kalian di sana itu bicara tentang nalar, reason. Nah, pengetahuan itu juga berdasarkan pada otoritas. Otoritas, misalnya, pokoknya, nah, kalau sudah kata pokoknya itu bicara tentang otoritas. Otoritas itu siapa? Orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan. Saudara melakukan penelitian, kemudian informasi dari misalnya Mbah Yai misalnya, kalau saudara meneliti tentang perilaku kewirausahaan, nah itu adalah otoritas. Ini dawuhe Mbah Yai kayak gitu ya Mbak. Nah, berarti itu adalah otoritas. Oh, dawuhe Pak Kepala Sekolah itu kayak gitu. Itu sudah merupakan sebuah kesepakatan yang yang sudah disepakati oleh semua guru. Nah, itu berarti itu dalam konteks otoritas. Bisa juga intuisi. Intuisi misalnya di sini kalian ketika merangkai-rangkai, tiba-tiba datang apa itu? Ilham, datang sesuatu bisikan. Nah, itu adalah intuisi. Wahyu. Nah, wahyu ini hanya pada orang-orang tertentu yaitu nabi. Itu bisa dari wahyu atau keyakinan dari faith. Nah, itu juga pokoknya yakinku kayak gini ya. Nah, dengan cara yang seperti ini itu nanti akan terwujud generasi yang cerdas, mandiri, kreatif melalui proses olahraga, olah rasa dan olah karsa misalnya. Nah, itu berdasarkan konsep yang sifatnya keyakinan. Terus yang berikutnya aksiologi ya. Aksiologi itu bicara tentang nilai. Misalnya, kalian ditanya, ayam itu ketika dipotong, tidak dengan menggunakan atau tidak dengan menyebut nama Allah, itu kira-kira orang itu mau makan atau tidak. Misalnya gitu. Nah, berarti di sini bicara dalam konteks yang namanya aksiologi. Jadi bicara aksiologi itu adalah kebermanfaatan. Kebermanfaatan. Nah, dalam kajian keilmuan dari suatu disiplin ilmu atau suatu objek, itu juga ada kebermanfaatan. Yang tadi saya sampaikan itu kalau di proposal skripsi yang nanti akan saudara susun, itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau di bagian akhir itu ada istilah saran. Ya. Saran itu harus mengacu kepada real apa yang saudara temukan di lapangan. Kemudian saudara sarankan. Oleh karena ya, manfaat penelitian saudara di bagian awal itu di sana menjelaskan tentang akan memberikan karena penelitian saudara itu perilaku penanaman nilai karakter, maka manfaat penelitiannya saudara itu ini nanti akan menjadi sebuah model dalam penanaman nilai karakter pada
sekolah lain yang dilakukan oleh guru, misalnya gitu. Itu manfaat penelitian. Nah, hasilnya ternyata juga 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 sesuai dengan yang artinya bagus, gitu ya. Sesuai dengan apa yang saudara tuliskan di bagian awal. Maka saran saudara misalnya gini, Bapak Ibu guru dapat mengembangkan penanaman nilai karakter pada semua aspek atau semua kesempatan ketika dia berinteraksi dengan siswa melalui sarana daring, misalnya gitu. Nah, di sana itu terkait dengan konsep yang sifatnya aksiologis. Nah, sekarang kita menjurus kepada landasan filosofis IPS. Bagaimana landasan filosofis IPS? Ya. IPS ini dalam konteks keilmuan dulu ya, konteks keilmuan IPS, belum kepada materi. Ya, materi kita umum dulu IPS. Landasan filosofis IPS itu apa? Ada landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya. Landasan ontologi itu bicara tentang objek, ya, objek atau fenomena tadi. Apa yang menjadi fenomena yang dikaji dalam IPS? IPS itu mengajarkan nilai-nilai yang bersifat tetap, tidak berubah. Jadi IPS itu mengajarkan tentang nilai-nilai yang sifatnya tetap, tidak berubah. Misalnya keadilan, kesejahteraan. IPS itu mengajarkan keadilan, misalnya dalam bicara tentang sistem perekonomian, kemudian kesejahteraan, kemudian bicara tentang toleransi, perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia masa praaksara Hindu-Buddha dan Islam, masa kolonialisme, dan seterusnya. Nah, maka bicara tentang di sana toleransi, kesejahteraan, keadilan, nilai-nilai lain yang sifatnya baik, yang tetap tidak berubah. Nah, itu yang diajarkan oleh IPS. Ya. Yang dari nilai itu kemudian diturunkan ke dalam kurikulum, ke dalam materi, ya, dalam materi. Nah, apa yang kemudian diturunkan ke dalam materi, nah itu yang menjadi landasan epistemologi. Jadi nilai yang tetap tidak berubah tadi kemudian diturunkan ke dalam epistemologi. Isu-isu sosial, misalnya kemiskinan, misalnya geng motor, misalnya gitu. Nah, isu-isu sosial itu dipahami dalam konteks peristiwanya. Maka ada topik yang sifatnya umum, perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia. Gitu ya. Perubahan sosial budaya masyarakat. Itu adalah materi tentang IPS, salah satu contohnya. Perubahan sosial budaya masyarakat. Yang diajarkan di landasan ontologi itu apa? Oh, nilai kesejahteraan, nilai toleransi, dan seterusnya. Nah, ketika ada materi perubahan sosial budaya, maka apa bahasannya? Bahasannya itu apa? Bahasannya itu adalah isu-isu sosial. Perubahan sosial itu terjadi karena perubahan sosial budaya terjadi karena A, misalnya terjadinya gempa bumi, wabah penyakit, maka terjadi perubahan sosial. Nah, muncullah kemudian contoh-contoh isu sosialnya. Isu sosialnya muncul di sana. Pandemi COVID-19 itu menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat. Penemuan teknologi, telepon genggam, itu menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat. Nah, kemudian guru mengeksplor dari materi itu
kemudian ditanamkanlah nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, toleransi, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesejahteraan, dan lain-lain, itu yang kemudian ditanamkan. Nah, ditanamkan melalui aspek apa? Aspek yang sifatnya integrated, mengaitkan dari konsep-konsep ilmu sosial yang lain. Ketika bicara tentang misalnya kehidupan manusia masa praaksara, kan nggak hanya bicara tentang konsep sejarah, bicara tentang konsep sosiologi, konsep geografi, konsep antropologi, konsep politik, semuanya itu dibahas dalam konsep yang sifatnya integrated. Ketika bicara tentang misalnya bangsa barat datang ke Indonesia, misalnya gitu. Nah, kemudian dibahasnya itu dalam konteks yang sifatnya integrated. Integrated. Mengapa misalnya bangsa Belanda ketika datang pertama kali di Banten itu kemudian diusir oleh penguasa sana? Oh, karena mereka itu nggak sopan. Karena mereka nggak sopan. Nah, karena nggak sopan, kemudian maka terjadilah proses itu. Berarti ada interaksi yang tidak berjalan dengan baik. Mengapa Laksamana Maida itu mau menyediakan tempatnya untuk perumusan naskah teks proklamasi? Ada masalah apa Laksamana Maida itu dengan orang Jepang yang lain? Nah, permasalahannya bukan hanya sekedar Laksamana Maida itu adalah orang yang orang yang simpati dengan kemerdekaan Indonesia. Enggak, itu ada masalah yang lain. Ada masalah yang lain. Masalah yang lain itu apa? Laksamana Maida itu kan dari Angkatan Laut. Angkatan Laut itu adalah unit yang memiliki peran vital ketika penyerbuan Jepang ke wilayah Pearl Harbor dan juga kawasan Asia Tenggara yang lain. Tapi ketika sudah berhasil dikuasai, yang berperan sangat vital itu adalah Angkatan Darat. Nah, maka kemudian muncullah perasaan-perasaan yang tidak simpatik juga terhadap pengelolaan tanah jajahannya itu. Nah, di sini kemudian saudara integrasikan itu dengan konteks sosiologi misalnya gitu. Kemiskinan misalnya, kemiskinan atau pengelolaan sampah atau SDGs, Sustainable Development Goals misalnya, itu tema-tema SDGs itu dibahas dalam konteks yang sifatnya integrated. Nah, yang ketiga itu adalah landasan aksiologis. Apa tujuan dari pengkajian IPS? Ya, menjadikan peserta didik itu nanti menjadi warga negara yang mampu berkiprah di masyarakat, di dalam kehidupan yang baik, berbangsa dan bernegara pada konteks masyarakat yang selalu berubah dan masyarakat yang demokratis. Ini landasan filosofis dari keilmuan IPS. Nah, sekarang kita ambil satu contoh materi ya. Kita kaji dari landasan filosofis IPS tadi. Ada pemanfaatan sumber daya alam. Coba ini dianalisis secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Misalnya gitu ya. Nah, secara ontologi, sumber daya alam itu dimanfaatkan itu untuk apa? Ada nilai. Ya. Ada nilai yang kemudian harus ditanamkan. Yaitu nilai apa? Kesejahteraan. Ya. Nilai kesejahteraan itulah yang kemudian berusaha untuk ditanamkan melalui materi pemanfaatan sumber daya alam. Maka di sini landasan ontologinya itu apa? Adalah pemanfaatan sumber daya alam itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itu landasan ontologinya.
Lalu terus kemudian bagaimana landasan epistemologinya? Ada yang memanfaatkan sumber daya alam itu dengan semena-mena, dengan menghabiskan seluruh sumber daya alam yang ada, tidak mewariskan untuk anak cucunya. Kan ada ungkapan ya bahwa sumber daya alam yang ada itu adalah titipan untuk anak cucu kita, misalnya gitu. Nah, itu dalam konteks epistemologi bisa berbeda. Ada yang ingin kemudian menghabiskan secara umum, secara keseluruhan, ada yang tidak ingin menghabiskan. Nah, terjadi perdebatan di sana. Terjadi perdebatan. Perdebatan itu ada pada level epistemologi. Kalau level ontologinya enggak. Nilainya itu adalah nilai kesejahteraan. Itu adalah nilai yang sifatnya tetap, tidak berubah. Akan tetapi, ketika ada pada level epistemologi, muncullah berbagai macam versi. Versinya itu apa? Sumber daya alam itu ya dimanfaatkan sekarang untuk pembangunan. Nggak usah mikir ke anak cucu, besok ya mesti ada lagi. Gitu. Nah, ada yang menyatakan jangan dihabiskan. Maka muncullah berbagai macam versi. Nah, berbagai macam versi itulah yang ada pada level epistemologi. Nah, contoh sederhana ya, ini contoh sederhana yang jelas ketika SMA saudara kan belajar sejarah itu ya. Itu ada materi tentang peristiwa G30S PKI. Ya. Maka muncullah versi-versi, ada versi A, versi B, versi C, versi D, dan seterusnya. Nah, versi-versi itu ada pada level yang namanya epistemologi. Landasan ontologinya itu apa? Landasan ontologinya itu apa? Landasan ontologi itu yang terkait dengan fenomena itu. Ada peristiwanya. Peristiwanya itu apa? Peristiwa yang berupa pembunuhan terhadap para jenderal. Ada ketidakadilan di sini. Nah, itu adalah landasan ontologinya. Landasan ontologinya itu adalah fenomenanya. Lah, terus kemudian muncullah perdebatan. Itu kan konflik di antara tentara. Itu karena PKI. Itu karena Pak Karno, Bung Karno mengkudeta dirinya sendiri. Nah, muncul kemudian versi-versi itu. Munculnya versi-versi itu dalam epistemologi. Ya, yang diajarkan di sekolah itu adalah epistemologi. Contoh berikutnya ya, misalnya ini yang kaitannya dengan interaksi sosial. Masyarakat itu diharuskan itu hidupnya itu harmonis ya, selaras serasi seimbang lah gitu ya. Nah, ada nilai harmoni yang berusaha untuk ditanamkan kepada peserta didik, landasan ontologi ya. Jadi bicara tentang harmoni itu landasan ontologi. Nah, kemudian muncul materi. Ya, materinya misalnya gini. Ada seorang anak naik sepeda motor, kemudian di jalan dia papasan dengan 2 orang temannya yang sedang jalan kaki. Yang naik motor dan yang jalan kaki 2 orang itu akan menuju ke tempat yang sama. Apa yang dilakukan oleh pengendara motor tadi? Berhenti atau dia, kalau dia berhenti memboncengi temannya yang 2 orang, maka dia hidupnya itu atau perilakunya itu tidak harmoni karena bertentangan dengan norma hukum. Naik sepeda motor itu tidak boleh boncengan 3 orang. Tapi kalau dia bablas terus, tidak ngangkut 2 orang temannya, apa yang terjadi? Dia pasti akan dicap
oleh temannya itu yang jalan itu orang yang tidak solider, orang yang egois dan seterusnya. Nah, perdebatan itu ada pada level epistemologi. Perdebatan itu ada pada level epistemologi. Nah, kemudian secara aksiologi gimana? Nah, secara aksiologi, kalau sumber daya alam itu dimanfaatkan secara harmoni, maka nanti akan ada kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tapi kalau dimanfaatkan secara sembarangan, maka akan terjadi penderitaan di masa yang akan datang. Nah, maka pada level aksiologinya itu adalah pemanfaatan alam itu secara seimbang, serasi, dan juga berkeadilan. Hutan itu dimanfaatkan, hasil dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Nah, ini materinya pemanfaatan hasil hutan. Nah, hutan itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Tapi bagaimana cara memanfaatkannya? Apa kemudian dalam satu wilayah hutan itu dibabat semua kayu-kayunya, hutan yang kayu-kayu yang ada pada hutan itu tidak dipilah-pilih mana yang besar, mana yang kecil, kemudian semuanya itu dibabat, ataukah perlu dipilih? Ataukah perlu dipilih? Yang besar-besar saja yang dipotong, yang kecil-kecil biar. Nah, dalam konteks itu, maka muncullah istilah ya dalam pembangunan. Ada tebang pilih Indonesia, ada istilah tebang habis. Ya, yang berpikiran tebang habis itu, ya pilih yang besar-besar saja ya nanti ketika ditebang mesti ngeblui yang kecil. Ya daripada dipilih kayak gitu tetapi intinya nanti ngeblui juga yang kecil ya mbok dihabiskan semua. Nah, dalam konteks yang seperti itu ada pada perdebatan di level epistemologi. Nah, Indonesia kemudian memilih istilah tebang pilih Indonesia. Yang dipilih itu yang besar-besar. Nah, kemudian aksiologinya apa? Ya nanti kayu-kayunya itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, yang kemudian yang berikutnya, ini contoh berikutnya, materi sebelum masuknya Hindu-Buddha, bangsa Indonesia sudah memiliki budaya yang sudah cukup maju. Nah, ini dapat dianalisis juga dengan konteks landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa landasan ontologinya? Landasan ontologinya ada toleransi. Nah, kemudian apa landasan epistemologinya? Landasan epistemologinya di sini bangsa Indonesia itu menerima budaya secara 100% atau melalui sebuah proses akulturasi. Nah, maka muncullah di sini perdebatan dalam level epistemologi. Kemudian juga bicara tentang aksiologi. Apa sih kemudian nilai apa yang dapat dipetik dari materi ini? Oh, nilainya itu adalah manusia itu harus saling menghargai, harus menghormati budaya yang berbeda, dan seterusnya. Nah, itu contoh kasusnya. Nah, terkait dengan itu, maka ya sesudah perkuliahan ini, saudara ambil contoh, ya, saudara ambil contoh 2 materi yang ada pada KD3 kompeten, ya, entah itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, kemudian kalian analisis
ya, dalam konteks ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Misalnya ya, misalnya saudara mengambil kelas 7, KD3. KD3 itu kan terdiri dari berbagai macam materi. Saudara ambil 2 materi dari KD yang sama, misalnya gitu. Nah, kemudian kalian analisis apa yang menjadi landasan ontologi dari materi ini. Landasan epistemologinya itu apa? Landasan aksiologinya itu apa? Boleh enggak kalau mengambil materi di KD yang berbeda? Boleh. Yang penting saudara ambil 2. Ya, 2 contoh yang kemudian nanti saudara analisis. Kalau tingkatan kelasnya beda, boleh enggak? Boleh. Nanti saudara analisis juga. Nah, hasil analisis dari saudara itu di hari Rabu, ya, di hari Rabu pukul 1, nanti akan kita diskusikan. Nanti akan kita diskusikan melalui perkuliahan Zoom ini. Nanti kalian mempresentasikan. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya penugasannya. Ya, oke. Kalau bisa dipahami, maka hari Rabu, saudara susun hasil telaah kalian itu dalam bentuk PPT. Ya, hasil telaah saudara itu disusun dalam bentuk PPT, nanti akan ditunjuk siapa yang mempresentasikan. Nah, ketika kalian ditunjuk, maka kalian presentasikan melalui virtual Zoom. Ya, saudara akan dijadikan co-host untuk bisa presentasi share screen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pagi hari ini. Sudah lebih dari 1 jam saya menyanyi ya. Saya kira gitu, Pak Asep. Monggo Pak Asep kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan, dipersilahkan. Ini Pak, terima kasih Pak. Untuk tugasnya apakah perlu disubmit di Elena atau tidak Pak? Boleh ya, sebagai bukti. Berarti untuk mahasiswa nanti disubmit di Elena ya. Nanti saya setting terakhir submit itu hari Rabu berarti. Kemudian untuk materi yang hari ini dari Pak Arif bisa Anda ulang kembali di Elena berupa video gitu. Saya izin merekam Pak Arif untuk disimpan di Elena. Oh iya. Untuk presensi jangan lupa ya. Sudah saya share. Oke. Dia Pak Arif, Rabu Pak Arif ya jam 1 ya Pak Arif? Jam 1 ya Pak Asep. Iya Pak. Siap. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang kita diskusikan, kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Tetap semangat dan juga selamat menunaikan ibadah puasa ya. Tetap jaga kesehatan dan juga saudara jangan kendur untuk belajar di tengah pandemi ini. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Asep dan juga Pak Aan ini ya. Dan kepada para mahasiswa saya ucapkan selamat untuk menjalankan aktivitas berikutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.